Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, calon tamu Allah yang harus tertunda, ya, maka kita ambil hikmah apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa dengan tertundanya maka bekal Bapak Ibu semakin banyak. Ketika bekal, ya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ketika bekal kita semakin banyak, maka tentunya kalau orang bepergian, ya, jadi sangunya banyak, ya, itu mau beli apa saja, kepingin apa saja terpenuhi. Nah, ini gambarannya seperti itu. Sehingga itu ujian dari keimanan kita, terutama Bapak Ibu yang selak kepingin tahu Masjidil Haram, ya, barangkali ada sedikit kekecewaan seperti yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan-bulan yang dihormati, terutama sejak nabi-nabi yang terdahulu, ya, itu memang pelaksanaan ibadah tawaf ke Baitullah itu menjadi prioritas. Maka ada Syahrul Hurum, itu tempat berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan ibadah yang waktu itu masih di masa Nabi Adam, itu ibadah tawaf. Jadi tawaf itu sejak Nabiullah Adam alaihi salam, di mana Nabi Adam dan malaikat yang bertugas di muka bumi minta kepada Allah supaya diberi tempat untuk tawaf sebagaimana malaikat-malaikat Allah yang ada di Arsy. Kemudian yang berikutnya, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah haji dan umroh, ya, sudah sempurna seperti yang kita lihat pada sekarang ini, ya. Jadi di masa Nabi Adam masih tawaf, ya, belum ada sa'i. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga mengalami seperti apa yang dialami oleh jamaah haji dan umroh tahun ini, karena tertunda keberangkatannya. Karena kalau ibadah umroh itu sudah biasa dilakukan oleh Rasul-Rasul Allah, jadi di awal Islam. Namun kalau ibadah haji turunnya perintah pada tahun 9 Hijrah. Rasulullah sudah berangkat di bulan-bulan Dzulqa'dah menuju Mekah, namun sampai di Hudaybiyah dihadang, tidak diizinkan oleh penguasa Mekah, ya, untuk masuk, ya, ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, di saat itu tentunya Rasulullah sebagai manusia dan para sahabat dengan perjalanan yang cukup panjang itu pasti ada rasa kecewa. Namun kekecewaan itu, ya, diganti oleh Allah dengan turunnya surat Al-Fatah. Sehingga Bapak Ibu kalau diajak oleh TCO nanti ziarah ke Hudaybiyah, ya, jadi Rasulullah ke Hudaybiyah terus menuju Mina. Nah, maka di situ memang berat, ya, untuk menerima kehendak Allah itu. Allah menurunkan surat Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Kemudian Allah menjanjikan dari kemenangan yang akan dihadapi oleh Rasulullah, ya, kemenangan dalam perlawanannya menuju
dengan orang-orang yang tentunya memusuhi Islam. Kemudian Allah juga mengampuni dosa-dosa masa lalu dan yang akan datang. Jadi para sahabat seperti ya kita lihat latar belakang Sayyidina Umar yang dulunya penyembah berhala membunuh hidup anak-anaknya, itu kan adalah satu kesalahan. Nah itu diputihkan oleh Allah dan ditambah nikmatnya dan dibimbing oleh Allah pada jalan yang lurus. Dan Allah menolong dengan pertolongan yang kuat, yang banyak. Di samping itu, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, Allah menurunkan ketenangan pada hati orang yang beriman, liyasdadu imanam ma'a imanihim. Ya, jadi kaitannya dengan yang menurunkan. Jadi sakinah, ya ketenangan itu diturunkan kepada siapa? Kepada hati orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman itu menjadi ukuran. Ketika diuji dengan yang tertunda, ada yang diuji yang sakit, yang sudah positif, yang tentunya semakin harapan hidupnya, kegalauan itu pasti ada. Ada yang sudah harus menghadap kepada Allah yang jumlahnya setiap hari semakin banyak. Ya, mudah-mudahan kita doa dari klaster Idul Adha kemarin, dari berkerumunnya sholat Id, berkerumunnya orang menyembelih hewan korban, ya mudah-mudahan tidak ada klaster baru. Karena yang hari raya yang ngotot itu, ya ternyata ada klaster baru dari itu. Jadi inkubasinya memang macam-macam, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sampai 2 bulan baru muncul virus itu, dan virusnya juga sangat aneh. Nah, ini adalah ujian daripada keimanan. Jadi orang yang beriman itu akan diberi oleh Allah ketenangan. Kuncinya orang beriman itu tenang. Ya. Kemudian Allah menjanjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya apa? Ya dalam kehidupan di dunia, ya terus kita seperti irigasi. Yang orang beriman itu tertib. Namanya irigasi, air itu mengalirnya dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu kan air mancur atau karena ada gas di bawah. Ya, jadi satu hal yang memang. Kemudian liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia masukkan orang yang beriman, ya, laki-laki dan perempuan, Allah tidak melihat jenis kelamin, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi mereka kekal di dalamnya. Nah inilah Quran surat Al-Fatah ini menjadi satu hadiah yang diberikan oleh Allah atas kekecewaan Rasul yang tidak bisa melaksanakan ibadah yang sudah disiapkan dengan perjalanan yang cukup memakan waktu berhari-hari dari Madinah ke Mekah karena tidak pakai bis, ya tentunya nggak bisa ditempuh 1 hari. Nah kemudian sampai mimpi-mimpi di ayat 20 di ayat akhir, ya dari akhir surat Al-Fatah itu di ayat 27, ya sampai Rasulullah itu mimpi tahallul, ya saking kepinginnya, sehingga Allah memberikan kepastian dalam mimpinya itu, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa maqassirina la takhafun. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bahwa yang menjadi impian besar untuk melaksanakan ibadah haji itu akan terwujud ya, sehingga tahun berikutnya Rasulullah bisa melaksanakan ibadah haji dengan ada tambahan bonus dari Allah, yaitu turunnya surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, ya. Jadi Allah membuktikan. Jadi kalau Nabi Ibrahim Allah membuktikan mimpinya sehingga tanggal 10 itu bisa menyembelih anaknya, yaitu kekuatan iman yang diberikan oleh Allah.
Nah, Rasulullah ya dibuktikan oleh Allah, ya sekarang kamu lihat orang yang dulunya memusuhi Rasulullah menjadi pengikut. Itu satu pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah hanya melaksanakan ibadah haji itu satu kali dalam pada kehidupannya, sedangkan umroh ya kalau masih di Mekah karena itu memang kebiasaan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang ada di sekitar Mekah. Makanya tanggal 8 Dzulhijjah itu mereka biasa sudah mempersiapkan air untuk minum untuk melakukan ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibadah haji dan umroh itu adalah drama kehidupan menurut Ali Syariati itu ya, di mana sutradara, skenario, bahkan penulis naskah itu kalau kita lihat pada film itu adalah Allah. Setting tempatnya itu ada di kota Mekah dan sekitarnya. Bapak Ibu melaksanakan tawaf ya, tidak bisa di tempat lain. Ya, adanya hanya di Masjidil Haram. Sa'i juga demikian. Kemudian pemeran utamanya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ya, jadi yang kita lihat dan Rasul-Rasul Allah yang lain sampai Nabi Muhammad. Ya, kalau Idul Kurban itu sudah ada sejak putra dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang rebutan ya, jadi rebutan siapa yang diterima kurbannya. Ya, Qabil dan Qabil itu sejarahnya. Jadi kurban itu bukan hanya di masa Nabiullah Ibrahim, sejak Nabiullah Adam sudah ada syariat kurban. Hanya menjadi satu syariat yang terus turun-temurun sampai pada umatnya Nabi Muhammad. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam ibadah haji ini, ya pada drama itu ada peran serta yang ikut berperan serta. Jadi istilahnya peran pembantu ya. Kalau di film itu kan ada bagian yang pembantu. Nah, siapa itu? Ada alam sekitar, ada malaikat, dan tidak ketinggalan setan. Ya, jadi kalau dalam ibadah haji itu kan ada kegiatan melempar ya. Kalau di umroh itu kan hanya tawaf dan sa'i. Ya. Kemudian siapa ya sekarang kalau yang menjadi aktor dan aktrisnya ya harusnya ya kita jamaah haji dan umroh itu bagaimana bisa memerankan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya yang kita minta terus di dalam ibadah sholat itu. Nah, untuk bisa memerankan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang pada surat Al-Mumtahanah ayat 4, ayat 6 kita diperintah untuk menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, pengikutnya yang beriman itu untuk kita jadikan uswah hasanah. Ya, sebagaimana Allah juga memerintahkan di surat Al-Ahzab ayat 21, kita diperintahkan untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya dan pengikutnya untuk kita jadikan uswah hasanah. Ya. Ada apa di situ? Karena ya Rasul yang berhasil memimpin keluarganya dan umatnya itu hanya ada dua. Ada dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nah, tentunya pada nilai-nilai ibadah bagaimana pengorbanan beliau ya di dalam menemukan yang namanya kebenaran ya itu luar biasa dari Nabi Ibrahim, sehingga dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah Nabi Ibrahim. Jadi ketika Rasulullah sedih ya kalau di surat Al-Kahfi ayat 6, hampir kamu membunuh dirimu, hampir kamu bunuh diri Muhammad, melihat kondisi umatnya yang susah diatur. Ya, namun Allah menurunkan ya ketenangan di situ, ya sehingga disuruh Nabi Musa juga tantangannya luar biasa, Nabi Ibrahim juga demikian. Tidak ada Rasul yang lain yang disuruh menyembelih putranya, hanya Nabi Ibrahim.
sesuatu yang kalau kita lihat harimau aja nggak akan makan anaknya, ya nggak akan makan anaknya. Lah sekarang banyak orang yang sudah mengerti, ya. Jadi akhir-akhir ini di masa pandemi itu kami di Aisyah Jawa Timur ya minggu yang lalu itu menyerahkan anak yang sudah lahir dari usia 13 tahun, ya, anak itu usia 13 tahun sudah harus melahirkan karena tidak ada orang tua, sehingga siapa yang hubungan dengan saudara kandungnya sendiri. Ya, jadi yang ini dari ayahnya, kalau kita melihat itu bukan hanya katanya, tapi memang ya betul-betul ada yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, jadi harimau saja tidak akan memakan anaknya. Nah, sekarang banyak yang anaknya dijual, anaknya itulah tipe-tipe yang tidak mempelajari nilai-nilai dari ajaran agama itu bagaimana. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti akan, mudah-mudahan, kita juga nggak tahu ini kapan, ya sudah kita tunggu aja, karena semakin tinggi kelasnya, maka ujiannya semakin soalnya semakin sulit. Ketika soal sulit, nilainya memang beda dengan yang soal yang mudah. Biasanya waktunya juga agak panjang. Kalau yang soal biasa 5 menit, ya yang susah biasanya bisa 15 menit gitu ya. Karena apa? Untuk menentukan nilainya yang lebih tinggi di situ. Nah, itu kalau seorang guru ngasih soal kepada murid. Nah, Allah tentunya juga punya waktu. Jadi ketika belum selesai, ya, kita mohon kepada Allah diberi kesabaran. Ya. Nanti ketika Bapak Ibu berihram, ya, maka ada batas, ya, yang disebut dengan miqat. Miqat itu batas memulai seseorang, ya, untuk melafadzkan niat. Kalau dalam sholat itu, ya, miqatnya mulai dari takbiratul ihram. Ya, pada saat itu diharamkan mengingat segala sesuatu selain fokus, ya. Bukan tidak mendengarkan orang berbicara, bukan, tapi fokusnya kepada Allah. Nah, ketika orang sudah berpakaian ihram, maka kita diperintahkan untuk memperhatikan hal-hal yang dilarang, yang ada kemiripan dengan puasa. Jangankan yang haram, yang halal pun banyak yang dilarang. Ya, seperti hubungan suami istri, itu kan halal. Tapi ketika berihram, ketika iktikaf, itu juga dilarang. Nah, jadi ada tidak boleh mencabut tanaman dan sebagainya, itu larangan ihram itu. Nah, mulai dari miqat itu starting point-nya. Mulai saat itu, ya, jadi sebagai simbol, setelah itu melafadzkan niat labbaik Allahumma umratan. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Umroh itu apa? Ya, ziarah ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i. Nah, kalau haji, ya ada Arafah, ada melempar jumroh, lebih banyak. Makanya umroh dikatakan haji kecil karena tidak ada Arafah, tidak ada melempar jumroh. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari talbiyah ini dan ihram dan pakaian ihram, ya, yang intinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Panggilan Allah itu ada dua. Satu, panggilan untuk beribadah. Ketika adzan, Bapak Ibu dipanggil untuk sholat. Ya, temui ya Allah, tinggalkan dulu yang lain. Lah kalau kita manggil anak aja nggak datang-datang, apa yang terjadi? Marah kan gitu. Ya, ini yang kadang-kadang masih menempatkan, makanya di hari raya Idul Adha ini takbirnya 4 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahillah. Besarkan Allah.
Jadi Allah itu adalah segala sesuatu yang maha penting, lebih penting daripada yang lain. Nah, ini perlu kita tanamkan. Jadi ada nggak rasa gelisah ketika dipanggil Allah nggak segera datang? Ya, intinya ke situ. Jadi ibadah umroh itu juga panggilan, ya. Haji panggilan, kemudian puasa Ramadan itu adalah panggilan. Orang yang memiliki harta, kalau sudah mencapai haul, mencapai nisab, berarti dipanggil oleh Allah untuk dikeluarkan. Untuk dikeluarkan. Jangan nunggu bulan Ramadan. Ya, jangan nunggu di bulan Ramadan kalau zakat. Ya, kecuali zakat fitrah, memang nggak boleh dikeluarkan di bulan lain. Ya. Yang kedua, panggilan Allah yang mau tidak mau adalah kematian. Ya, jadi kalau sekarang ya banyak orang yang begini berpikir, ini wayai mati yo, mati. Ya susahnya kalau nggak mati gitu loh. Atau walaupun mati kita dengan berhati-hati, tidak mati dengan cara yang mengenaskan. Ya itu kalau naik kendaraan, ya hati-hati. Kita karena nggak tahu kapan kita mati, maka kita mencari tahu apa cara-caranya mati husnul khotimah itu. Kemudian bagaimana juga agar matinya itu, ya, artinya dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai kalau naik kendaraan, ya berhati-hati, lihat rambu-rambu, jangan ngebut, ya. Kalau hati-hati masih, nah itulah memang yang ketentuannya. Nah, namun kalau memang sudah ngebut, ya itu kan matinya tidak lewat ikhtiar yang baik. Mungkin kalau tidak ngebut maka tidak akan separah itu ya kecelakaannya. Nah, ini hal-hal yang bahwa kaitannya dengan ada qada, ada ketetapan Allah yang nggak bisa dirubah. Tapi satu hal, kita nggak tahu mati kita itu kapan. Karena tidak tahu, maka manusia ikhtiar dan berdoa. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Kapan saja engkau ambil ya Allah, yang penting kami mati dalam keadaan Islam. Ya, jadi ketetapan matinya tidak bisa berubah, jadwalnya ya Allah yang tahu, rahasianya Allah yang tahu, tapi takdir matinya. Jadi kalau ada doa itu merubah takdir, ya. Jadi kalau apa namanya tidak bisa dirubah, Pak, Mbak Ima kasih rendahnya 5 gitu ya. Maaf, anaknya mau pulang. Jadi kalau takdirnya itulah yang bisa dirubah dengan doa. Yang harusnya ya mati dengan cara begini karena dia berdoa, maka tidak akan mati bunuh diri gitu loh. Ini kesana yang perlu dipahami, bahwa ketika orang berihram, mau nggak mau, suka tidak suka, Allah akan mengambil kamu dengan kematian yang tidak bisa kamu tolak. Ya, yang nggak bisa kamu tolak. Maka kalau sekarang kita pakai masker, kita berhati-hati berinteraksi dengan orang lain. Kalau sudah sakit, sudah nggak usah memaksakan. Ya, itu karena apa? Ya, takutnya kalau nggak mati gitu loh. Kalau nggak mati itu kan jadi tersiksa. Kalau sakit itu sangat tersiksa. Karena itu berkaitan dengan pernafasan. Ya, sampai Rasulullah ngajarkan itu. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Diulang 7 kali. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan, ya dari keperkasaan Allah, dari yang aku khawatirkan. Khawatirnya kita nanti matinya tidak dalam keadaan iman. Khawatirnya mati kita itu nanti ya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, makanya di situ mohon ya kalau memang tidak waktunya mati semoga disembuhkan oleh Allah. Sehingga itulah talbiyah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Hari ini saya untuk beribadah, maka suatu waktu saya akan menghadap, mempertanggungjawabkan ibadah yang saya lakukan, amal yang saya lakukan nanti kepadamu. Di mana pakaian ihram
itu tidak jauh beda dengan pakaian yang akan kita gunakan ketika harus menghadap kepada Allah. Nah, Bapak Ibu nanti itu dari Mikot sampai di Mekah, kalau itu menghayati, itu nggak sempat ini akan menangis terus. Oh ya, jadi akan bisa menangis. Kenapa? Karena pakaian ini seperti ini nanti. Makanya ibu-ibu khususnya, jadi kalau di lemarinya banyak, yang sudah tidak muat, walaupun itu mahal dan sebagainya, segera alihkan ke orang lain. Nanti kenapa? Karena yang kita pakai hanya itu. Nah, jadi ini yang mulai dari talbiyah, kemudian pakaian ihram. Nah, setelah itu ya untuk umroh ya, maka sampai di kota Mekah tawaf, dari kata tofa, jadi putaran ya, berputar. Jadi putaran aktivitas manusia ya, idealnya harusnya semakin lama semakin dekat kepada Allah. Jadi ketika banyak melanggar ya, di surat Al-Hajj ayat 18 itu, maka melanggar kalau banyak, semakin lama semakin usia sudah harusnya mempersiapkan 40 tahun ke atas, itu harus siap-siap untuk mencari bekal yang sekiranya cukup untuk menghadap Allah. Ketika melanggar syariat, maka manusia akan terpental dari putaran kehidupan itu. Ya, kemudian Allah memberikan informasi juga dalam Al-Quran yang perlu kita pahami, bahwa alam itu 100% tawaf. Jadi putaran aktivitasnya alam, jadi seperti bulan. Bapak Ibu melihat bahwa purnama itu munculnya di tanggal-tanggal yang belasan. Nggak akan pernah purnama di awal bulan. Awal bulan makanya disebut bulan sabit. Nah, dan itu rutin. Nah, itu rutin. Matahari terbit di bulan-bulan tertentu, itu ya ada yang di sebelah utara selatan, ada 2 tempat terbitnya, 2 tempat tenggelamnya. Ya, bagaimana kecepatan unta dalam 1 kilometer itu ditempuh berapa menit, itu terukur, itu alam. Coba kita lihat ayam berkokok, ya, jantan yang betina, jam sekian bangun, ya, berapa kali kokoknya? Kalau yang mendekati subuh berapa kali kokoknya? Itu tidak pernah berubah. Nah, kita hal-hal yang kecil ini, padahal Allah itu menyampaikan dalam surat Fussilat ayat 11, sumastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'iin. Ini sebagai bukti kalau menurut Allah alam 100% tawaf. Putarnya tertib. Maka kalau kita umroh dan haji adalah mengawali dengan tawaf. Ya, untuk umroh tawaf, langsung tawaf. Yang haji juga, bagi yang haji tamattu, tawaf umroh dulu. Yang haji kiran ada tawaf kudum, yang ifrad juga tawaf kudum. Ya, jadi ada masuk kota Mekah. Ya, jadi kalau sudah masuk kota Mekah mengawali dengan tawaf. Tapi hajinya dimulai dari Mina Arafah gitu ya. Jadi tidak diawali dengan tawaf untuk rangkaian ibadah hajinya. Ya. Nah, di situ Allah memberikan bahwa Dia Allah berfirman kepada langit dan juga kepada bumi. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan. Datanglah kamu berdua, langit dan bumi, menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Tau'an aw karha. Qalata ataina ta'iin. Ya. Keduanya menjawab, ya, ataina ta'iin, kami datang dengan patuh. Kami datang dengan patuh. Nah, kemudian bagaimana dengan manusia? Pada surat Al-Insan ayat 3, ya, manusia tidak 100% tawaf.
Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberikan petunjuk kepada jalan, ya, kepada manusia itu dikasih oleh Allah petunjuk, dikasih oleh Allah rambu-rambu, tapi ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nah, itulah gambarannya bahwa manusia tidak 100% tawaf. Tapi manusia juga kebanyakan juga tawaf. Artinya putaran aktivitasnya di dalam menjalani kehidupan itu manusia tidak terlalu jauh dari Tuhannya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita telah melaksanakan ibadah haji, kalau kita diperintahkan untuk melakukan ibadah tawaf, maka rutinitas yang harus kita lakukan, sekarang bulan Dzulhijjah. Ya, saya kemarin sebenarnya ada harta, tapi kok eman tidak ini. Masih ada kesempatan hari ini dan hari besok. Nabi Ibrahim itulah yang dikorbankan adalah anak. Memang ibadah korban itu ibadah keluarga. Ya, setidaknya ada satu. Kalau nggak bisa ya urunan. Ya, jadi para sahabat yang tidak punya untuk membeli seekor kambing, ya, mereka menguatkan sebagai bukti keimanannya, yaitu dengan memperbanyak urunan, istilahnya kalau sekarang ada urunan korban itu. Jadi semangatnya itulah yang diutamakan, yang diutamakan semangat berkorban untuk karena ini ibadah di bulan Dzulhijjah itu adalah ibadah jasmania, rohania, dan maliyah, ada harta. Ya, jadi apalagi melakukan perjalanan ke kota Mekah untuk melakukan tawaf itu butuh biaya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita melakukan ibadah tawaf itu kan dari jarak yang jauh, kemudian semakin lama harusnya semakin mendekatkan ke Baitullah itu. Nah, ini artinya keistiqomahan kita itu semakin hari harusnya semakin bagus. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah, ada yang hubungannya dengan Tuhannya bagus, tapi dengan manusia enggak bagus. Ada dengan manusia bagus, tapi dengan Tuhannya kok tidak bagus. Ya, ini jadi hal-hal ini harus diseimbangkan. Ya, jadi kalau enggak berputar, nggak ada perubahan, ya, setelah umroh, setelah ini kok tidak ada perubahan di dalam ketaatan, dalam kesolihan, kok masih solehnya soleh individual, tidak soleh sosial misalnya, nggak pernah berpikir untuk orang lain, ya, nggak ada rasa iba, ya, kepada yang lain, ya. Saya kadang-kadang kalau ada yang sudah kena dampak dari COVID atau karena memang kena sakit, saya telepon yang dikenal tetangganya, tolong antarkan makanan ke keluarganya. Saya jauh posisinya. Nah, ini kadang-kadang masih nunggu diingatkan, ya, masih nunggu diingatkan. Harusnya, ya, ketika kita sudah melaksanakan ibadah tawaf, maka semakin hari, ya, kita bagaimana semakin bagus dan seimbang di dalam kehidupan ini, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah selesai melakukan ibadah tawaf, di situ ada makam Ibrahim yang kita disuruh mundur di belakang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang dulu pernah ada jamaah bertanya, kenapa sih Bu sholat di makam Ibrahim baca Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Sholat safar begitu, qabliyah subuh juga begitu. Ada apa dengan Al-Kafirun itu? Ya, saya senang jamaahnya cerdas soalnya. Ya, jadi bukan baca yang lain apa enggak boleh, enggak. Di situ ada hal yang perlu kita ingat. Ya, wahai orang-orang kafir, ya, yang ingkar, jadi bagaimana komitmen la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud.
Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kita ingat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, apa? Nabi Ibrahim nggak main-main menghancurkan Ka'bah sampai beliau dibakar. Karena mengganti berhala itu dengan mengembalikan pada kalimat la ilaha illallah. Itu mereka marah. Ya, jadi kalau kita telah melaksanakan ibadah tawaf, kita sudah sa'i, ya, jadi umroh dan haji intinya, ya harus muncul keberanian untuk mengembalikan, ya, jangan sampai ada hal-hal yang mendua di dalam keyakinannya. Ya, jadi itulah makam Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, jadi kami menjadikan rumah Ka'bah itu tempat berkumpulnya manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Sholat kalau tidak digandeng dengan wa aqimus sholah, ya, kata koma itu biasanya bukan hanya sekedar sholat, tapi di situ juga berarti doa. Ya, tapi memang ada syariat sholatnya. Kemudian wa ahidna ila Ibrahim wa Ismailah. Jadi pesan Allah, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, antahhira baitiya lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Sucikan rumahku ini, ya, rumah Allah itu, Baitullah itu, bagi orang yang tawaf, yang sholat, yang iktikaf, yang berdiam diri untuk berzikir, untuk berdoa. Sucikan. Artinya jangan kecilkan peran Allah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai mengelus-ngelus makam Ibrahimnya, nangis-nangis diusapkan ke badannya. Bukan itu. Jadi makam Ibrahim itu, ya, disitulah tegaknya Nabi Allah, Nabi Ibrahim menegakkan kalimat la ilaha illallah yang berisiko berat buat dirinya. Ya, kita bisa melihat di dalam banyak sekali di surat As-Saffat misalnya, ya, bagaimana Nabi Ibrahim, ya, itu bertanya kepada mereka yang menyembah yang selain Allah, yang sampai diusir oleh konon paman yang mengasuhnya, tapi menyebutnya ayahnya. Ya, jadi makam Ibrahim itu adalah estafet risalah tauhid dari nabi-nabi sebelumnya yang diabadikan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga prestasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menegakkan kalimat Allah. Jadi makam itu bukan kuburan, bukan makam-makam yang kita sebut itu, tapi di situ tegaknya, ya, berdiri. Kalau Bapak Ibu ada muadzin qad qamatis shalah, berarti ya ibadah salat akan dimulai gitu, ya. Jadi harus berdiri siap-siap. Nah, kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai kalimat tahrir, pembebasan dari asalnya menyembah makhluk, menyembah berhala. Bisa jadi kita menyembah manusia, takut hanya pada atasan, nggak takut sama Allah. Ya, menuju hamba Allah. Menuju hamba Allah. Ya, makanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan makam Ibrahim, ya, makam Ibrahim. Jadi kalau saya, ya, pengalaman saya ketika sholat sunnah, selesai sholat berdoa, geser sedikit lurus dengan multazam, kemudian bilang sama Allah, ya Allah, ya, bagaimana kami itu bisa melakukan hal yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dibanding, nggak ada apa-apanya kita ini. Ya, Nabi Ibrahim betul-betul bisa melawan, ya, untuk membesarkan nama Allah.
Nah, itu yang berat dari kalau umrohnya gampang ya. Tapi bagaimana ya, banyak yang sakit-sakit yang asalnya orang ngerti ya jadi tidak lulus ya ketika sakit. Ya, ada yang marah-marah sama perawatnya, ada yang ya teriak-teriak. Saya gini, kalau mau tenang, satu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada perawat yang telah, mereka itu penuh dengan bahaya ketika di ruang isolasi. Ya, bukan hanya loh dia kan dibayar, ya. Kalau dia jadi korban mungkin tidak sesuai bayarannya itu, honor yang dia terima itu. Ya, jadi ini yang kadang-kadang ya ada kelihatan yang sabar dengan yang tidak sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Kemudian setelah makam Ibrahim, Bapak Ibu, ya terus ke minum air zam-zam menuju Safa. Ya, untuk melakukan apa? Sa'i. Sa'i itu dari kata sa'a, ya, yas'a, ya, sa'yan. Di surat An-Najm ayat 39, ayat 40, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu saufa yura. Dan sesungguhnya ya, usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Ya, jadi makanya Safa Marwa, Marwa ke Safa lagi, dari Safa ke Marwa lagi, dari Marwa naik lagi ke Safa. Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, nah Siti Hajar, apakah ada airnya di situ? Oh, airnya nggak ada di situ. Ternyata nggak ada di situ. Ya mungkin kalau kita, oh ngerti ya kok capek-capek, padahal ada airnya ternyata kok di dekatnya anaknya yang ditaruh itu. Saya kenapa kok capek-capek dari tadi melihat itu. Nah ini yang saya sering tanamkan ketika ngajar, terutama yang di keperawatan. Ya, jadi kalau bekerja di mana saja, ya itu jangan mengharapkan dapat airnya di situ. Ya, maka apa? Ya di makam Ibrahim, ya itu kalau kita melakukan sesuatu, lakukan sebaik mungkin di mana saja. Ya, dan airnya belum tentu dapat di situ. Allah memberikan air di tempat lain. Oh, dengan banyak teman bisa bersilaturahmi. Akhirnya, oh saya jualan jadi ada teman. Jadi kalau gaji dikatakan di rumah sakit, ya itu kok nggak dapat apa-apa, cuman dari dilihat dari capeknya. Nah itu jadi banyak orang yang kerja itu sudah. Kenapa? Karena mencari bayarannya kok nggak cukup gitu ya. Bayarannya kok nggak sesuai. Karena yang menjadi motivasi awal bukan sofa, bukan dari sofa. Sofa itu bersih. Sehingga banyak lompat pagar sekarang. Orang bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu, jadinya nggak profesional. Ya, kenapa? Karena dari mengambil kuliahnya dulu ya, saya ambil jurusan apa harus dipikir ya. Saya nanti akan menjadi dengan ilmu saya akan mengembangkan ini. Ya, ini penting dari pelajaran dari sa'i itu. Jadi kalau anak-anak saya mau bekerja di sini, ingat loh ya, airnya tidak selamanya ada di situ loh kamu. Makanya kalau makom Ibrahim itu diamalkan bahwa melakukan sesuatu, ya itu kan Nabi Ibrahim meninggikan bangunan loh. Ya, di makam Ibrahim itu kan Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Ya, artinya wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid dari Al-Baqarah 127 itu Bapak Ibu, minal baiti wa Ismail. Ketika meninggikan ya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaidah, bangunan-bangunan itu ditinggikan. Yang ditinggikan bukan hanya kalau fisiknya gampang, tapi kalimat tauhid. Ya, ini sebagai kalimat tahrir. Bagaimana kita itu membebaskan dari menyembah makhluk ya. Misalnya di tempat kerja kok tidak pas ya gajinya
tidak sesuai, tapi kamu akan mendapatkan air di tempat lain. Tidak di situ. Di situ itu kamu bekerjanya. Ya, jadi kalau bekerja seperti yang di rumah sakit ya Islam, Aisyah, ada yang di Unmu, kadang-kadang ada pembinaan, ya itu kalau bekerja karena kamu punya ilmu di bidang itu. Lakukan secara profesional dengan ilmu. Ya. Kemudian apa? Nabi Ibrahim bilang, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Jadi kalau hanya dapat dunianya, ya usaha manusia itu kan Safa Marwah itu simbol daripada dunia dan akhirat. Ya, jadi harus terkait antara dunia dan akhirat. Artinya apa? Dalam berusaha itu awali dengan niat yang benar. Maka pasti akan mendapatkan marwah. Marwah. Ruya marwah itu seteguk air yang menjadi orang asalnya dahaga, dengan adanya air menjadi kuat kembali. Ya, sehingga kalau istilah yang digunakan ya banyak orang itu marwah. Ya. Saya pernah menyampaikan bahwa kenapa kok lockdown masjid? Ya, di saat pandemi, awal-awal pandemi itu lockdown masjid, karena masjid itu harus dijaga marwah. Jadi jangan sampai masjid itu menjadi penyebab tumbangnya orang-orang yang menjadi sakit. Itu yang harus dijaga. Ya, jadi marwah itu martabat, kehormatan, kemuliaan, pangkat yang tinggi, gengsi. Ya, dengan kehormatannya itu kan menjadi gengsi tersendiri gitu ya. Akhirnya jadi disegani orang ya. Jadi yang ada di Mekah itu diistilahkan bukit itu disebut marwah. Jadi Allah akan memberikan kesejahteraan itu. Jadi sehingga di sa'i itu bagaimana kita bisa memerankan hajar dari usahanya. Yang capek itu, paling capek ibadah itu ibadah sa'i. Kalau tawaf itu kan berputar semakin lama semakin dekat. Sedangkan sa'i itu agak melelahkan. Jadi untuk mendapatkan dunia dan akhiratnya, manusia harus bersungguh-sungguh dalam surat An-Najm itu, dan hasil usahanya itu akan diperlihatkan nanti. Nilainya berapa, lulus apa tidak. Maka kenapa Nabi Ibrahim di ayat 127 surat Al-Baqarah, semoga Bapak Ibu sudah hafal. Ini dengan tertunda itu minimal Bapak Ibu menguasai doa-doanya Nabi Ibrahim lah, karena akan memerankan Nabi Ibrahim. Ya, di dalam surat Al-Lail juga itu ada, walaili idza yaghsha wan nahari la tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Usaha manusia itu berbeda-beda. Ya, macam-macam usahanya. Ada yang lewat lisannya, ada yang lewat tangannya, ada yang lewat kakinya. Ya, pemain sepak bola itu dapatnya harta itu kan lewat kakinya ya. Jadi dari nendang sepak bola itu sudah Allah memberikan rezekinya lewat itu. Yang ngajar kayak saya itu lewat lisannya. Kadang-kadang kalau baca Ar-Rahman, Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Allah yang mengajarkan kita bisa berbicara, sehingga dari Allah memberikan rizki dari berbicara, karena di situ harus menyampaikan ya lewat mengajar. Tapi kalau hanya yang ingin didapat itu hanya dunia, ya itu rugi. Kenapa? Karena Allah punya akhirat. Punya dua. Ada kebahagiaan itu, ada dunia, dan di akhirat itu yang abadi. Nah, maka kenapa putaran tawaf yang salah satunya didengar oleh para sahabat, Rasulullah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu kualitas yang akan diberikan oleh Allah. Maka di antara mereka, ini rangkaiannya pada ibadah haji, ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, menurut Ibnu Abbas, hasanah dunia itu ada 7. Jadi Bapak Ibu, kita itu mau membuktikan
kalau mau membuktikan doa kita itu, doa sapu jagat itu kira-kira sudah tembus enggak ya? Sudah diasisi oleh Allah ya hari ini ya. Karena besok lain lagi. Makanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu terus kita sampaikan kepada Allah. Karena yang diterima hari ini dengan besok tentunya berbeda lagi. Karena setan itu terlibat. Nah, apa yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang bersyukur, hati yang tunduk kepada Tuhannya. Yang tadi yang huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi kalau kita itu mau tenang, maka harus menyiapkan hati yang tenang. Menyiapkan hati yang beriman kepada Allah. Ya, kalau hatinya nggak syukur, isinya apa? Aduh, jadi semua menjadi beban hidup. Pandemi jadi beban, tidak menjadi pelajaran. Harusnya kan jadi pelajaran. Ya, banyak hal-hal yang oh iya ya, dengan adanya ini kita memang tidak menjaga kebersihan misalnya. Ya, Rasulullah itu bangun tidur itu kan disuruh mengeluarkan ya udara dari hidung itu 3 kali. Kan gitu. Karena tidak tahu yang ketika tidur itu ada apa benda-benda yang masuk yang namanya virus itu luar biasa. Sampai doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khabusi wal khaba'is, ya, dari setan laki dan perempuan, karena di situ tempatnya bakteri, kuman-kuman banyak di situ. Masuk rumah juga disuruh berdoa lagi sebelum salam. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillahi wa bismillahi kharajna. Alallahi rabbina tawakkalna. Baru setelah itu salam. Kalau kamu tidak berdoa, jadi salam itu masih belum berdoa ya. Jadi baru ucapan kepada penghuni yang ada di rumah. Walaupun tidak ada orang, di situ ada malaikat dan jin di rumah kita. Tapi yang kita harapkan, yang kerasan di rumah kita itu jin yang beriman. Jin yang beriman itu nggak akan menggoda kita. Ya, ini. Kemudian, kalau kita tidak berdoa, makan pun kita tidak berdoa, maka minum ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Itu doanya minum. Doanya minum. Nah, coba kita introspeksi. Apakah kita mengamalkan? Belum tentu, cuman baca bismillah. Bismillah itu bukan doa, baru pernyataan iman. Ya, baru sama dengan kalau ada orang yang kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu belum berdoa, itu baru pernyataan keimanan bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah. Doanya apa? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah balasan terhadap musibah yang menimpa kepadaku dan ganti dengan yang lebih baik. Ya, diganti dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, maka kalau ada orang berangkat haji, berangkat umroh, qabilallahu umrata wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka, supaya diganti diampuni dosanya, ya, kemudian hajinya, umrohnya diterima, dan diganti biaya perjalanannya dengan apa? Bukan diganti uang, tapi diganti ketakwaan, keimanan yang tidak ada yang jual di situ. Ya, jadi ini yang pertama adalah hasanah dunia, yaitu qalbun syakirun. Bagaimana kita memiliki hati, kita rawat dengan iman. Nah, iman itu nggak bisa bertambah kalau ilmunya nggak nambah, maka perlunya ngaji. Ya, ngaji itu di situ. Ya, jadi kalau begini nanti kan ada dialog, ada tanya jawab, ya. Jadi kalau hanya mendengarkan kan nanti jadi pasif, ya. Nanti ya, jadi bertanya itu juga termasuk bagian kita mengkaji. Kedua adalah zaujah. Allah mengistilahkan zaujah, pasangan yang solih. Seperti Nabi Ibrahim dan Rasulullah. Karena Nabi Nuh tidak sejalan, maka Allah mengatakan wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'atun itu tidak sejalan. Jadi pasangan suami istrinya tidak setel, termasuk Fir'aun dengan istrinya. Fir'aun istrinya solihah, suaminya jahat. Si Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya, keduanya
adalah solihaini fakhonatahuma. Tapi istri keduanya berkhianat. Makanya doa Nabi Ibrahim itu Rabbana hablana min azwajina. Minta pasangan yang sejalan. Karena dalam memperjuangkan agama tidak bisa kalau sayapnya satu patah, artinya tidak imbang. Tidak akan imbang ya. Jadi ibaratnya burung dalam berjuang itu diperlukan yang namanya pasangan ya. Jadi pasangan yang seimbang keimanannya ya. Jadi kalau masih belum setel di sana nanti mohon kepada Allah seperti itu ya. Setelah baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kok masih tidak sejalan ya, saya itu minta lagi kepada Allah sampai Allah memberikan di akhir kehidupan. Yang ketiga adalah waladun sholih. Anak yang sholih, bahkan kalau Nabi Ismail yang halim. Halim itu keteguhan ya, imannya, kesabaran. Kalau di Jawa itu apa? Aris ya, anggun, luas di dalam apa sikap-sikapnya di dalam penilaian Tuhannya. Karena apa? Ayahnya juga seperti itu. Ya, jadi kalau mau anak-anak yang soleh ya bibit itu ya dari ayah disimpan di rahim ibu. Ya, jadi ini jadi ada proses. Kemudian yang ketiga setelah keluarga hasanah yang keempat itu al-bi'ah, lingkungan yang kondusif. Maka Rasulullah mengajarkan carilah kalau kamu buat rumah, carilah tetangganya yang baik, yang solih. Karena nanti akan terbawa itu. Jadi kita membuat sebuah lingkungan, ya, lingkungan yang kondusif, ya itu akan membawa kepada kualitas. Lingkungan yang kondusif tentunya akan berpikir, ayo sekarang siapa yang bisa jadi keluarga penyanggah? Yang disanggah berapa orang satu RT itu? Oh ada 10. Yang bisa menyanggah ada 30. Ayo dibagi. Nah, ini kalau kita memiliki sebuah lingkungan yang kondusif. Yang keempat adalah ilmu yang Insya Allah waktunya sudah habis. Oh ya, ya. Saya persingkat. Ya, bisa diajukan. Jadi kemudian umur yang Ibu tanya jawab. Oh iya. Umur yang barokah yang banyak manfaatnya. Itu salah satu. Sedangkan hasanah akhirat ada 3. Yang perlu disiapkan adalah akidatul khalis, keimanan yang murni. Yang kedua adalah muwafaqatus syar'i. Apa-apa kita lakukan dalam masalah agama harus sesuai dengan aturan. Baik umroh, haji, ya khudhu anni manasikakum. Kalau salat selalu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana kita terus belajar bertanya. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Nah, ini yang dibaca. Dan acara umroh ditutup dengan tahlul. Tahlul itu artinya pembebasan. Ya, pembebasan. Bebas dari apa? Melawan ya. Jadi dari dalam usaha kita meraih dunia dan akhirat itu menjadi seimbang ya. Jadi kenapa? Karena dalam surat Al-Jin bagaimana kita melawan setan itu ya, Siti Hajar diberi diiming-iming, kayaknya di sana ada ayat, setelah dilihat nggak ada. Jadi penuh dengan fata morgana. Nah, inilah di dalam memperjuangkan ya dalam ibadah haji itu luar biasa. Dan umroh. Kemudian faman aslama faulaika taharru rasyada. Barang siapa yang tunduk maka mereka akan dibimbing oleh Allah kepada jalan yang lurus, artinya tahu rambu-rambu. Jadi kalau sudah tahlul, mencukur rambut, rambut itu tumbuh di kepala itu ada otak. Ada otak. Jadi otak itulah yang bisa menjadikan komandan, berikan komandan instruksi kepada seluruh anggota badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang baik maupun yang jahat. Sehingga ketika akikah lahir, dicukur rambutnya, wudu diusap kepalanya, kemudian yang ketika umroh juga berakhiri dengan tahallul. Jadi ibadah umroh dan haji itu diawali dari ihram, dari miqat, ditutup dengan tahallul. Jadi setelah itu selesai umroh, maka jangan hanya berpikir untuk kesalihan dirinya, tapi bagaimana
bisa membuktikan dalam kesolehan sosial, yaitu simbol-simbolnya seperti itu. Salah satu bentuknya ya bagaimana tiap tahun bisa berkorban. Jadi bukan hanya mengorbankan hartanya untuk beli kambing atau sapi, jadi bagaimana kita memberikan apa yang kita cintai, kemudian yang segala apa yang melemahkan iman ini yang harus kita bunuh. Keraguan-raguan di dalam sikap kita ini yang harus dibunuh ya, makna dari menyembelih ya pada hari raya Idul Kurban. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.